Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi pertemuan hari ini kita melanjutkan materi menggambar grafik tapi pada bentuk fungsi rasional. Nah, seperti gambar berikut ya. Nah, ini contohnya adalah fungsi rasional yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 2 per x. Jadi tampak bentuknya adalah pecahan gitu ya fungsinya. Nah, untuk menggambar fungsi yang seperti ini, kita perlukan langkah tambahan, yaitu mencari garis asimptot. Garis asimptot adalah garis yang tidak akan pernah dipotong oleh fungsi. Nah, jadi gambarnya itu nanti hanya semakin mendekati fungsi, tapi fungsinya nanti grafiknya hanya mendekati asimptot, tapi tidak pernah melewati garis asimptot tersebut. Nah, saya tunjukkan seperti berikut. Untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2 per x. Yang pertama kita lakukan adalah mencari asimptot. Nah, karena di sini fungsinya berbentuk rasional dan kita lihat bahwa penyebutnya adalah x, dan kita tahu syarat dari penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Maka dengan demikian kita dapatkan di sini x tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena x tidak sama dengan 0 dalam artian 0 bukanlah domain dari f. Sehingga kita katakan bahwa 0 tadi atau x yang bernilai sama dengan 0 adalah asimptot untuk fx sama dengan x kuadrat plus 2 per x. Nah, dengan demikian kita dapatkan bahwa garis x sama dengan 0 itu atau kita sebut juga sebagai sumbu y adalah garis asimptot yang pertama. Kita perhatikan ilustrasinya dengan menekan tombol enter biru. Nah, maka muncul garis warna biru yaitu sebagai asimptot pertamanya. Selanjutnya kita cek lagi apakah masih ada asimptot yang kedua. Kalau kita sederhanakan bentuk fungsinya supaya fungsinya mempunyai bagian yang tidak berbentuk pecahan, kalau kita sederhanakan kita peroleh fungsinya menjadi x ditambah 2 per x. Ada bagian yang tidak berbentuk pecahan. Maka bagian yang tidak berbentuk pecahan kita sendirikan yaitu menjadi y sama dengan x itu sebagai garis asimptot yang kedua. Berikut ilustrasi garis asimptotnya. Nah, kita perhatikan kenapa dikatakan garis y sama dengan x sebagai asimptot. Y sama dengan x menjadi asimptot dari fx sama dengan x kuadrat plus 2 per x, karena kalau kita substitusikan sembarang nilai x sebagai domain tadi, kalau kita substitusikan ke y sama dengan x dan kita substitusikan ke fx sama dengan x kuadrat plus 2 per x, maka nilainya tidak akan pernah sama. Untuk x yang lebih dari 0 kita peroleh x kuadrat plus 2 per x lebih dari x. Kalau kita substitusikan bilangan x yang kurang dari 0, maka kita peroleh x kuadrat plus 2 per x kurang dari x. Silahkan nanti bisa dicoba. Misalkan kalian substitusikan negatif 1 dan 1, hasilnya apakah memenuhi kondisi ini. Atau mungkin kalian mencoba bilangan yang lebih besar lagi, katakanlah 100 atau negatif 100 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu sama seperti biasanya kita cari yaitu titik potong sumbu y, atau kalian juga boleh mencari terlebih dahulu titik potong sumbu x. Nah, tapi untuk contohnya yang di sini kita cari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu y. Titik potong terhadap sumbu y kita tahu yaitu dengan mensubstitusikan x sama dengan 0 ke f. Tetapi pada fungsi ini
X sama dengan 0 bukanlah domain F, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan substitusi X sama dengan 0 ke F. Karena tadi 0 bukan domain dari F. Dengan kata lain, F sama dengan X kuadrat plus 2 per X itu tidak mempunyai titik potong terhadap sumbu Y. Selanjutnya kita coba mencari titik potong terhadap sumbu X. Entah ada, entah tidak, kita coba terlebih dahulu. Kalau mencari titik potong terhadap sumbu X, maka kita tahu bahwa nilai Y yang disubstitusi adalah Y sama dengan 0, atau mengganti tulisan F dengan 0. Sehingga kita peroleh X kuadrat plus 2 per X sama dengan 0. Dan ketika kita proses, ternyata kita dapatkan hasil akhir yaitu X kuadrat sama dengan negatif 2. Kita pahami bahwa untuk domain bilangan real itu tidak akan pernah ada bilangan yang disubstitusikan ke X kuadrat menghasilkan nilai negatif. Karena apa? X kuadrat untuk X-nya bilangan real maka selalu bernilai positif. Dengan demikian kan tidak mungkin terjadi X kuadrat sama dengan negatif 2. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Fungsi tersebut tidak mempunyai titik potong terhadap sumbu X. Jadi fungsi ini tidak punya titik potong sumbu Y maupun sumbu X. Langkah selanjutnya yaitu mencari titik balik atau mencari titik stasioner, yaitu ketika F aksennya sama dengan 0. Karena berbentuk rasional atau berbentuk U per V, maka turunannya kita gunakan aturan U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Sehingga ketika kita proses, kita dapatkan hasil seperti proses tersebut di layar, yaitu kita dapatkan X kuadrat dikurangi 2 sama dengan 0. Kita dapatkan lagi X kuadrat sama dengan 2. Maka nilai X yang memenuhi adalah negatif akar 2 dan akar 2. Nilai X yang kita dapatkan kita substitusikan ke F. Untuk X sama dengan akar 2, kita dapatkan nilai yaitu 2,83, atau boleh juga kalian menuliskannya menjadi 2 akar 2. Sehingga kita peroleh koordinat titik stasioner yang pertama atau koordinat titik balik yang pertama adalah 1,41,2,83. Nah, kita cek lokasinya. Nah, ternyata titiknya berada di situ. Ya, kita perhatikan grafiknya. Titiknya berada di antara garis biru tersebut, yaitu yang melalui sumbu Y garis birunya, dan garis biru yaitu Y sama dengan X diapit di antara kedua garis itu. Nah, selanjutnya ketika kita substitusi negatif akar 2 ke F, kita dapatkan nilai yang serupa hanya bernilai negatif. Sehingga koordinat yang kita peroleh yaitu negatif 1,41, negatif 2,83. Posisinya berarti nanti di bawah sumbu X. Nah, kondisinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita perhatikan yaitu untuk mencari titik belok. Nah, untuk titik belok yang kita gunakan adalah aturan turunan kedua. Nah, sekarang ketika kita olah mencari turunan keduanya, kita dapatkan hasil akhir yaitu 4 per X pangkat 3 sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa tidak akan pernah kita temukan nilai X yang disubstitusikan ke 4 per X pangkat 3 hasilnya sama dengan 0. Berbeda dengan limit. Kalau misalkan ada yang tanya, Bu, kenapa kok kalau misalkan X tak hingga itu kan hasilnya juga 0? Bukan hasilnya 0, melainkan limitnya yang bernilai 0. Jadi kalau kita substitusi tak hingga ke 4 per X pangkat 3, maka limitnya lah yang sama dengan 0. Limitnya. Nah, karena kita tahu limit itu tidak akan sama persis dengan bilangan 0, hanya mendekati 0, arti dari kata limit. Dari sini kita ketahui bahwa F tidak mempunyai titik
belok. Selanjutnya kita menentukan area, yaitu F naik atau F turun. Nah, dari hasil pengolahan ini tadi kita dapatkan X sama dengan negatif akar 2, kemudian ada X sama dengan akar 2, dan ada lagi yaitu nilai X sama dengan 0 sebagai asimtot. Sehingga nanti 0 tetap kita masukkan pada garis bilangan, tetapi bukan menjadi domainnya. Ya, jadi garis bilangannya menjadi seperti ini. Ada sekat-sekatnya yaitu negatif akar 2, 0, dan akar 2. Kita coba substitusikan bilangan-bilangan yang ada di sebelah kiri negatif akar 2, kemudian yang ada di antara negatif akar 2 dan 0, kemudian bilangan di antara 0 dan akar 2, dan juga bilangan yang di sebelah kanan akar 2 ke turunan pertama. Turunan pertamanya tadi adalah X kuadrat dikurangi 2 per X kuadrat. Sehingga kita peroleh kondisinya yaitu positif, negatif, negatif, positif. Nah, tadi karena kita tahu bahwa untuk nilai X yang kurang dari negatif akar 2 ketika disubstitusikan ke F aksen hasilnya bernilai positif, maka kita katakan bahwa F naik. Perhatikan ilustrasinya. Nah, grafiknya terlihat naik. Kemudian, itu sebenarnya garisnya bukan putus-putus ya, ini hanya efek dari layarnya saja ya. Jadi aslinya grafiknya yang warna merah itu continue, bukan putus-putus. Ini hanya efek dari layar saja. Nah, kemudian di antara negatif akar 2 sampai 0 grafiknya turun. Kita coba perhatikan ilustrasinya. Nah, terlihat grafiknya bergerak turun. Kemudian untuk 0 kurang dari X kurang dari akar 2 grafiknya juga turun lagi karena di garis bilangannya terlihat tandanya negatif. Perhatikan ilustrasinya. Nah, bergerak turun. Kemudian berarti setelah itu fungsinya bergerak naik lagi. Yaitu untuk X yang lebih dari akar 2 fungsinya bergerak naik. Nah, itu grafiknya aslinya bukan putus-putus ya, ini hanya efek layar saja. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa pada grafik ini grafiknya terpisah menjadi dua bagian, yaitu yang di bawah sumbu X dan di sebelah kiri sumbu Y, kemudian di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Pada bagian yang di sebelah kiri itu terlihat dia mempunyai nilai yang maksimum. Nah, nilai maksimum tersebut kita kenal dengan istilah nilai maksimum lokal, yaitu hanya nilai maksimum yang kita temukan saat nilai X-nya kurang dari 0. Nah, jadi titik balik tadi kita kenal sebagai titik maksimum lokal dari F untuk X kurang dari 0. Nah, berarti yang bagian atas kita kenal dengan istilah titik minimum lokal untuk X yang lebih dari 0. Nah, materi kita hari ini sampai di sini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.